Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita ini dijauhkan, diselamatkan dari sifat-sifat ini. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Bagaimana orang-orang munafik menipu Allah? Dengan mengucapkan kalimat iman dalam lisannya, padahal mereka menyembunyikan kekufurannya, keingkarannya di dalam hati. Dia mengira bahwa Allah tidak akan tahu hati seseorang gitu. Padahal Allah itu alimum bidzatis sudur. Allah itu melihat, menyaksikan, mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Jadi bagi Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fis sama wala fil ardi. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang di langit, yang di bumi, bahkan yang ada di dalam apa? Hati kita gitu. Karena Allah itu alimun. Nanti ada dalam ayat berikutnya alimun. Ya, Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, i'tikad apa, niat apa, maksud apa, Allah Maha tahu. Jadi nggak mungkin manusia itu bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka itu bukan sedang menipu Allah, sedang menipu orang-orang beriman, tapi sedang menipu diri sendiri. Jadi kalau kita ada niat ingin menipu Allah, sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri. Berbohong kepada Allah itu sedang berbohong kepada diri sendiri. Jadi yang pertama, sifat orang munafik itu adalah menipu Allah, ya. Dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat iman dalam lisan, tapi menyembunyikan kekufurannya, ya. Menyatakan dukungannya di hadapan Rasul, padahal di dalam hatinya menyembunyikan permusuhannya, kebenciannya. Itu orang munafik seperti itu, ya. Yang disebut dengan bermuka dua itu. Jadi muka ada dua, di depan ada muka, di belakang ada muka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yang kedua adalah orang yang lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas ibadahnya. Kaslan gitu ya. Mau sholat malas, mau puasa malas, ya. Mau baca Quran hoream gitu ya. Mau sedekah lebar, malas saya berbuat kebaikan deh. Kusala, kaslan, berat hati. Tidaklah sholat kecuali riya, ya. Tidaklah berinfak kecuali apa? Apa dalam ayat lain itu ya, disebutkan. Jadi kusala, kaslan, horeame bawaannya nanti ibadah itu. Berat hatinya itu untuk melakukan sholat itu. Dan juga suka pamer dengan kebaikannya. Yura'unan nasa, pamer dia, ya. Jadi ke rumah ibadah nanti talangke, jarang, hararese, sekalian ibadah pamer gitu, dipamerkan. Yura'unan nasa, dia suka memperlihatkan kebaikan-kebaikan dirinya, memamerkan kebaikan-kebaikan dirinya. Yura'unan nasa, karena memang bukan motivasi iman gitu ya. Bukan motivasi ketaatan kepada Allah. Ini mah formalitas saya lah. Bisi kanyahoan kula tangga gitu. Maka yuraunan nas, tidaklah ibadah kecuali ingin dinilai oleh manusia. Oh iya, dia ini ternyata ahli masjid, ya. Oh ternyata dia ini adalah ahli sedekah. Oh ternyata dia ini adalah ahli kebaikan. Sekedar ingin dilihat oleh manusia, padahal dalam hatinya mereka menyembunyikan niat-niat yang tidak baik. Yura'unan nas, pamer dengan ibadahnya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Allah, wala yadhkurunallah illa qalila, sering melupakan Allah.
Jadi sedikit sekali ingatnya itu, sebentar mengingat Allah itu. Kebanyakannya lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjalan lupa dengan Allah, ya. Ketika bertransaksi lupa kepada Allah, gitu ya. Ketika sedang di kantor lupa kepada Allah, ingatnya ya di masjid ubur. Karena di masjid Jabal Malawun, wala yadhkurunallaha illa qalila. Sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian kalau kita ini lupa kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita ini akan dikuasai oleh setan, akan dikendalikan oleh setan. Sehingga maka wajar kalau kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik itu perbuatannya adalah seperti perbuatan setan. Karena memang setan yang mengendalikan di kehidupannya. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini kebalikan dari orang-orang beriman. Para orang beriman itu dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun senantiasa ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sedang berjalan, ya, sedang duduk, sedang beristirahat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu hatinya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan pun tidak kuasa untuk menggodanya. Dalam banyak ayat itu disebutkan bahwa setan itu tidak berdaya ketika orang itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, ya, selalu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau tidak ingat Allah, maka akan lalai dari kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kata Allah, mudabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Selalu ragu, ini saya ini harus gabung dengan Muhammad atau gabung dengan Abu Jahal gitu. Jadi nggak jelas sikapnya itu gitu. Ya. Keberpihakannya tidak jelas. Dia ini di pihak mana? Dia selalu ya tarabbas, nunggu-nunggu. Kalau pihak umat Islam, ya, pimenangan, nah, baru menekan. Tapi kalau kelihatannya pasukan kafir yang akan menang, maka kemudian tuh cek saya ge ulah wawaniana merangan mereka. Seperti itu sikapnya dia. Jadi tidak jelas dia itu. Ya cari aman saja akhirnya. Ya cari aman. Mudabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Enggak jelas keberpihakannya itu. Disebut golongan kaum muslimin sok magogore. Disebut orang kafir dan sok deukeut jeung orang mukmin. Jadi enggak jelas. Nah, ini Allah menjelaskan sifat buruk orang-orang munafik itu. Ya. Jawab surah An-Nisa ayat 142 143.